memiliki suatu perbedaan. Begitu juga dengan para murid yang kita miliki. Mereka memiliki suatu perbedaan, memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang guru harus bisa mengetahui bagaimana kebutuhan belajar yang diperlukan oleh murid-murid yang kita miliki. Dan oleh sebab itu, kita harus mampu memetakan bagaimana kebutuhan belajar yang seharusnya agar pembelajaran yang akan kita terapkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Untuk itu, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Shalom, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marlen Priscilia Tandayu, SPDGEA, calon guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Minahasa Selatan pada instansi SMP Negeri 3 Morendi. Sebelumnya, saya tidak pernah terlalu memikirkan tentang keberagaman yang murid-murid saya miliki. Saya tidak pernah memikirkan apa yang menjadi gaya belajar mereka yang berbeda-beda, bahkan apa yang menjadi minat dan bakat. Setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, akhirnya saya mulai mencoba untuk mengenali bagaimana perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berdasarkan gaya belajar, minat dan bakat, bahkan memenuhi rasa nyaman mereka ketika berada di dalam kelas dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya masing-masing. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, maka saya terlebih dahulu memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Asesmen diagnostik yang saya berikan yaitu melalui lembar observasi yang telah saya bagikan terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh murid-murid saya. Melalui hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, saya bisa menarik beberapa kesimpulan, yakni 6 anak dominan dengan gaya belajar visual, 10 anak dominan dengan gaya belajar audio visual, sementara 5 anak dominan dengan gaya belajar kinestetik. Pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini di kelas 7 dengan mata pelajaran IPS dengan tema potensi ekonomi lingkungan pada materi potensi sumber daya alam. Seperti biasa, di awal pembelajaran yang saya lakukan, saya terlebih dahulu mengawali dengan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum kegiatan pembelajaran, mengecek kehadiran, memberikan pertanyaan pemantik, kemudian menyampaikan tujuan dan penilaian. Yang terakhir, menanyakan kesepakatan kelas. Selamat pagi. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Bertakwa mulia
dimiliki. Apa saja potensi-potensi? Dan siapa saja? Semua boleh jawab. Dataran tinggi ya, potensi sumber daya alam apa lagi? Pegunungan, apa lagi? Di sini ada apa? Danau, ada apa lagi? Pegunungan dan semuanya, yaitu potensi yang dimiliki yang saat ini diketahui. Kemudian perlu diketahui tujuan pembelajaran yakni murid dapat mengidentifikasi bentang alam yang ada di sekitar rumah. Kemudian murid mampu menjelaskan potensi sumber daya alam. Kemudian sebelum kita melanjutkan pada proses mengamati gambar untuk berdiskusi, terlebih dahulu kita harus memiliki yang namanya apa? Kesepakatan kelas.
Ya, jadi seluruh penampakan yang terdapat atau potensi yang ada di suatu daerah, tepuk tangan untuk kelompok ini. Kemudian kesimpulan dari kelompok visual, silakan. Cara alami yang dapat digunakan untuk membangun Ya, tepuk tangan. Jadi, ternyata kalian sudah memahami apa yang namanya potensi sumber daya alam. Itu adalah sebuah potensi yang harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tentunya harus dijaga kelestarian. Betul? Ya, jadi semua wajib menjaga kelestarian karena hal itu sangat diperlukan. Potensi ini sangat diperlukan bagi kehidupan kita semua. Ya, sekarang terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah berperan aktif di dalam diskusi kelompok. Tepuk tangan untuk semua anggota kelompok. Sebagai refleksi, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Di sini apa lagi ya? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena apa? Karena tahu tentang apa? Ya, karena ternyata sebelumnya hanya tahu saja tentang perhubungan, danau dan sebagainya, tetapi tidak tahu apa manfaat, apa tujuan dan cara untuk melestarikan. Ya, Ustaz. Jadi penilaian yang saya ambil berdasarkan penilaian individu dan penilaian kelompok. Jadi yang aktif dalam kelompok tentunya ada penilaian dan juga ada penilaian secara individu. Terima kasih atas perhatian dari kita semua. Ingat, kita belajar, kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya masih pada materi yang sama, masih pada tema yang sama, tetapi materi yang berbeda. Oke? Jadi saya akan, karena tadi absen sudah ada di awal ketika semua hadir, ya. Nah, sekarang ketika tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita akan tutup kembali dengan doa. Silakan satu orang tampil ke depan bantu saya untuk berdoa. Silakan. berdiri. Ya, terima kasih. Kita akan menyudahi mata pelajaran IPS dan silakan bersiap-siap untuk mata pelajaran selanjutnya. Bapak, silakan. Berdiri. Salam. Terima kasih. Halo semua, nama saya Gina Tiffany Erali, kelas 7 SMP Negeri 3 Modoindi. Saya sangat senang belajar dengan gaya berkelompok, berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran. Perkenalkan, nama saya Sefradi Asa, saya dari kelas 7 SMP Negeri 3 Modoindi. Saya akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dan kelestarian alam. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam
meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan dalam lain, beserta apa yang terkandung di dalamnya. Dan kelestarian alam merupakan upaya untuk memastikan generasi mendatangkan memiliki sumber daya alam dan tersedia dengan baik untuk menjalani kehidupan. Hanya ini, terima kasih. Demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.